Itu anak-anak yang sedang berdiri, kita optimalkan otak kanannya dengan namanya right brain talent development. Kita atur, kita panggil guru untuk seni lukis, seni tari, seni suara, kemudian seni apa lagi ya? Seni musik. Kita ajarkan supaya anak-anak Pak Heri ini, anak-anak Ibu Rita kreatif, otak kanannya berkembang. Dan kan seperti yang Pak Heri ketahui, dia tahu kek, dia nggak tahu kek, seperti yang Pak Heri ketahui. Otak kanan itu kan imajinatif, emosional. Banyak sekali orang sukses kaya karena otak kanannya yang berkembang. Jadi bisa melihat yang belum dilihat oleh banyak orang. Bisa memikirkan, menggambarkan apa yang belum ada. Jadi inventor. Kan entrepreneur itu modal dasarnya adalah inovasi, keberanian. Keberanian melangkah, keberanian bertindak sebelum orang-orang berani melakukan. Nah, anak-anak Bapak nanti menjadi orang-orang yang lebih sukses kaya dari Bapak ibunya sendiri. Kan luar biasa. Gitu ya. Untuk Pak Budi sendiri juga kan Bapak sekarang, boleh tahu Pak, sekarang Bapak sebagai pemilik bisnis atau profesional, tanya lagi. Oh, saya direktur perusahaan kan, perusahaan pemerintah. Wah, luar biasa Pak, mantap. Sudah jadi direktur, penghasilan bagus, anak buah bagus. Tapi saya percaya kapasitas Pak Heri kan bisa lebih besar. Jadi apa? Entrepreneur. Bisa mulai sekarang di Sambi, bisa setelah purna tugas. Dibikin di NTDC Kadator Residency sudah diatur Pak. Kita sering-sering barbecue bareng. Ini 18 penghuni ini barbecue bareng. Kita bakar ini, bakar itu sambil ngobrol kiri kanan. Kita nanti cruise bareng, kita tea-walk bareng, kita mancing bareng, kita ngapain bareng sehingga kita akrab. Nah, mulai bertukar peluang bisnis. Kalau saya boleh tahu Pak Heri, bidang usahanya apa, produknya? Dia jawab apa? Oh, saya air, pengolahan air. Waduh, luar biasa Pak Heri. Yeah. Luar biasa kek, kagak luar biasa kek, ada bilang luar biasa. Ya, jadi dia tuh sudah senang dulu sama kita tuh, berasanya ini orang ngademin, gitu ya. Adem gue deket dia sama dia. Nah, setelah itu berarti Pak Heri, namanya pengolahan air itu bisa skala rumah atau proyek. Wah, rumah bisa, proyek bisa. Wah, luar biasa, mantap. Iya kan? Ini tetangga-tetangga Pak Heri itu juga kan, kalau bukan profesional level direksi, mereka adalah wirausaha. Yang namanya profesional sudah pengambil keputusan, tentu bisa menanti peran teman tetangga. Udah beli alat sama gue, orang-orang jual 4 juta, gue jual sama lu 3 juta aja misalnya. Jadi air dibuka langsung diminum, sudah layak minum banget seperti air minum dalam kemasan. Nah, sebagai sesama tetangga, saya wajib beri lebih murah. Dan yang diberi wajib tidak boleh nawar dan tidak boleh ngutang. Itu kalau ngutang tidak boleh talak bayar. Jadi saling menguntungkan. Nah, begitu Bapak tawarkan ke, dipakai oleh para tetangga, tetangga bilang wah luar biasa, tawarkan ke saudaranya, tawarkan ke perusahaannya. Daripada beli galon-galonan, satu ribet, kedua mahal, diinstal langsung instalasinya. Nah, itu dapat captive market bisnis sesama tetangga. Ada yang lebih hebat Pak Heri. Kan cepat atau lambat Pak Heri pasti kepingin berwirausaha sendiri. Masa iya sih ngegedein perusahaan orang lain dulu? Orang sekali Pak Heri gini, kan gitu ya. Bikin bisnis sendiri, nggak usah repot Pak. Ini 18 orang ini, para pebisnis ini, orang yang sudah punya bisnis, kita bikin Indonesia Incorporation. Jadi masing-masing bidang usaha ini kita yang pasarkan. Jadi semacam holding. Jadi divisinya divisi air minum, divisi semen, divisi OTC, divisi hospitality. Kita tuh baru bangun pun dalam hitungan minggu sudah jadi konglomerat. Nah, karena masing-masing 18 orang profesional, maka bisa jadi duit dengan lebih cepat dibandingkan orang-orang biasa. Bayangkan satu orang Pak Heri aja hebat, gimana 3 orang, gimana 18 orang. Dan masing-masing pemegang saham, masing-masing berjuang keras memajukan perusahaannya sendiri, Indonesia Incorporation.
ini sudah maju, sudah bagus, baru kita akuisisi perusahaan lain dan atau kita bentuk divisi baru. Pokoknya pasti jadi konglomerat model baru. Kenapa model baru? Karena nggak ada model kayak gini. Biasa itu satu orang memiliki banyak perusahaan. Ini nggak banyak orang memiliki banyak perusahaan. Dan nggak hitungan puluh tahun, nggak usah hitungan minggu. Ada ditemukan di tempat lain seperti ini? Nggak ada. Yang ada hanya di Padaton Residence. Kalau dia bilang, Bu Neng ngurusin satu perusahaan kepala udah pusing pala baby, gimana 18 perusahaan? Gak usah khawatir, ada Dr. Johannes Lim yang mementori. Nah kan gitu. Pokoknya lu goyang kaki tidurnya bisnis untung. TDC. Nah itu jualan Padaton Residence. Kalau jualan Boyer sama ya, kayak tadi saya bilang, jualan duit. Karena Boyer Kondotel itu bukan untuk ditinggalin, tapi untuk dijadiin pohon duit, mesin ATM, pohon duit lah lebih tepat. Bertumbuh, berkembang, uang secara pasif, kita nggak ngapa-ngapain. Nggak usah ngerawat, bocor-bocor nggak usah pusing, nggak usah gaji karyawan, semuanya diurus oleh hotel manajemen. Jadi you juga goyang kaki aja. Nah, itulah cara jualan. You jangan bilang ini bintang 5 lah, lantas ini speknya gini lah, nggak penting bagi dia. Indah lah, pantainya lah, nyaman, tukang jagung bakarnya baik-baik lah. Bagi dia nggak ngaruh, nggak penting, karena itu bukan rumah gue, betul? Saya nggak tinggal di sana. Saya ini investor, pemilik hotel. Jadi kalau ada jualan seperti itu, seperti jualan rumah, nggak berhasil. Pak John mana? Ya, nanti kasih tahu ya, yang presenternya Boyer, jangan kayak dia jual rumah atau jual buku atau jual apartemen. Waduh, saya enak, saya berendam di sini. Kagak, dia belum tentu berendam. Kan bisa diuangkan tuh 25 stay point. Andai kata dia tinggalin pun, dia pakai pun, kan tidak permanen tinggal. 25 stay point itu bukan 25 hari ya. Lihat dia hari apa. Jadi nggak penting. Nah itu boleh disampaikan nanti setelah urusan duit. Ini bakal rame nih. Kenapa bakal rame? Karena ada wedding chapel. Orang kan kawin, orang kawin ngundang ke Bali ya tentu harus tinggal. Kecuali yang ngundang orang Bali, nginep di mana? Masa jauh-jauh ke hotel lain, ke hotel you sendiri, kan gitu. Nah akan fully occupied. Fully occupied, duitnya banyak bagi penghasilan, bukan keuntungan yang dibagi, tapi sales revenues. 60-40 itu gede banget. Jadi dapat belasan persen per tahun itu masuk akal. Itu jualan Boyer Kondotel. Kalau jualan rumah subsidi, aduh itu malah lebih gampang lagi. Setiap orang pasti bisa punya rumah, asal dia punya penghasilan 4 juta lah ya. Kemudian jangan punya utang macam-macam karena di BI checking. Nanti bukannya akan rancangkan PIT, bikin dikasihkan. Anda tinggal tempel aja tiap hari, keliling-keliling kemana aja, setiap orang bisa punya rumah. Itu bunyinya gitu doang. Jadi orang nanya, apaan tuh? Gitu kan? Apaan itu? Hah? Bank news. Bank news assistant, project marketing manager juga ribet. Karena harus ngurusin member dan bertanggung jawab kepada project marketing manager. Jadi karena ribet, dicari para leader, macam-macam tuh. Ada yang capeknya pasti ampun, waduh gak berani, ada yang saya belum siap, ada jadi leader, serem gitu ya. Nah ini si burung unta, saya juga gak kelihatan om. Burung unta itu kalau diuber musuh, ngumpet di pasir, dia selulupkan itu kepalanya, karena dia udah nggak ngeliat siapa-siapa, dianggap udah kagak ada siapa-siapa. Tapi di belakang macan lagi mau nyokot bokong dia. Ini si penjiri nih, badan doang digedein. Nah kemudian ini nih, lihat tuh, ini juga badan gede. Jangan sampai kepilih, asik gak ada yang lihat. Ini sama aja, hanya beda ras. Tapi nyalinya sama. Pertanyaannya, kenapa kok ada orang takut jadi pemimpin? Apakah pemimpin dilahirkan
apakah pemimpin dibentuk? Itu jadi perdebatan panjang. Ada pemimpin yang dilahirkan, ada pemimpin yang dibentuk. Setiap orang sebetulnya bisa jadi pemimpin kalau tahu caranya atau kalau dikasih tahu caranya. Ada pemimpin yang buruk, ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang luar biasa baik. Tapi setiap orang bisa jadi pemimpin. Ada pemimpin kecil, pemimpin sedang, pemimpin besar, tapi pemimpin negara. Kayak Pak Jokowi misalnya. Kalau melihat potongannya jahitannya kan kayak rakyat jelata. Tetapi lihat kapasitasnya kan luar biasa, bisa memimpin negara. Per sekarang masih bagus itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, betul tidak? Kalau kita melihat potongan jahitan, repot juga. Kita pikir cuma nggak bakat. Untung saya nggak salah lihat waktu dulu saya ngangkat JNF. Ada yang nggak potongan nggak jahitan? Tapi kan ternyata terbukti. Saya nggak ngeliat ke kanan, enggak. Nggak ngeliat ke kanan. Saya nggak ngeliat ke kanan. Loh, susun itu namanya. Enggak kan, saya nggak ngeliat ke kanan. Enggak, nggak nyebut. Enggak kan, belum enggak kan. Enggak. Tapi kan faktanya proven. Kan gitu. Ada yang saya lihat ganteng-ganteng, pikiran bisa jadi, kagak bisa jadi tuh. Jadi belum tentu. Karena itu apa sih syaratnya jadi pemimpin? Tentu saja yang produktif, yang bagus. Yang nomor satu tentu Pak Harto bisa bagus gitu karena Pak Harto punya GBHN, garis besar haluan negara dan repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi Pak Harto itu jelas punya visi besar GBHN. Jadi walaupun tahun demi tahun, periode demi periode berlalu, GBHN tidak berubah. Yang berubah tuh repelita, pencapaian target 5 tahunan. Dan tiap tahun dipertanggungjawabkan. Betul gitu ya, di depan MPR, DPR dua-dua atau MPR doang? MPR aja sebagai mandataris pemusyawaratan rakyat. Beliau hebat, makanya kan Indonesia aman, sejahtera, nelayan cukup makan, cukup pakai, petani cukup makan, cukup pakai, nggak ada teroris, nggak ada kerusuhan, nggak ada demo-demo macam-macam, semuanya terkendali, terpimpin. Memang banyak yang tidak suka karena katanya otoriter. Demo nggak boleh, bakar-bakar barang nggak boleh, ngata-ngatain lu jahat, lu najis nggak boleh. Ya lah kan lebih bagus gitu daripada kita bakar-bakar, kita bakar-bakar mobil orang. Kan mendingan kita kerja aja, ngapain kita mikirin yang lain, betul? Pembangunan. Makanya kalau Pak Harto jadi bapak pembangunan, itu mas saya setuju banget. Ada orang yang tidak suka karena mungkin masalah pribadi. Saya saja sebagai WNI keturunan Chinese yang katanya orang ditindas zaman itu, enggak, saya nggak merasa ditindas. Kenapa sampai berbahasa saja tidak boleh? Itu kan benci Cina katanya, gitu ya katanya orang-orang. Enggak, kalau menurut saya Pak Harto saking sayangnya sama Chinese sampai itu obsesif, tahu ya? Lu jangan ingat kampung halaman lu. Lu orang Indonesia, jadi bahasa Indonesia saja, lupakan lu punya segala macam. Kalau menurut saya gitu, saking nggak mau kehilangan, nggak mau orang Chinese pendua hati, digituin. Sama lah kalau kayak gitu, punya bini kan kagak boleh lu ingat pacar-pacar lu lah, mantan-mantan kan nggak mau kita. Lu udah sama gue aja, biar gue jelek juga, lu sama gue aja, kan gitu kira-kira. Jadi kalau saya melihatnya Pak Harto begitu, makanya saya menyintai, mengagumi Pak Harto. Kan agak kontroversial, ada banyak yang nggak suka. You nggak suka karena you hobi demo. Kalau saya nggak hobi demo, jadi cuma fine aja, betul? Yang jadi kunci sukses Presiden Soeharto itu karena punya visi dan target. Nah, PMM yang berhasil itu buktinya adalah PMM yang punya visi dan punya target. Kan tadi saya bicara casing, tapi sekarang isinya ya itu motherboardnya. Wah, luar biasa, punya visi dan target.
minimum 100 unit sebulan harus atas. Udah minimum 100 unit. Nah karena sudah ada target dia kan tahu. Sekarang baru 7 nih. Repot nih, harus kejar nih. Gimana caranya kejar? Ayo kita canvassing ke industri. Dia sendiri takut nih gue, takut siapa begini. Udah kita bertiga kan bisa ngatur karena sudah ada visi, ada target, ada program aksi. Dijalankanlah. Nah kalau namanya juga kita nih mau ke Bandung, udah jelas mau ke Bandung, berangkat jam 3 sore, semua sudah siap, kan tinggal kita tanya nih, mau naik kereta, naik mobil, naik motor, naik sepeda, jalan kaki, kan itu tinggal bagaimana mencapainya. Naik mobil, oke. Begitu hampir jam 3 nyalain mobil, rusak, mobilnya nggak bisa hidup-hidup, juta penting nggak hidup. Jadi alternatif apa? Kereta nggak ada jam 3, ada jam 5 misalnya. Jadi gimana? Naik motor kebanyakan kita. Misalnya ya, apa yang akan dilakukan? Akan menempuh cara. Karena sudah jelas targetnya, jamnya, tinggal gimana melangkahnya. Andai kata segala macam moda transportasi hilang, rusak, dibakar orang atau apa. Tapi kalau sudah ada visi, target dan jadwal, kita jalan aja. Karena kalau kita diem di sini sampai mati pun kita nggak akan sampai Bandung. Ayo kita melangkah. Jalan ya, tipluk, sampailah 4 hari kemudian di Bandung. Misalnya. Tapi kan sampai. Kenapa sampai? Karena dia melangkah. Nah pemimpin itulah yang harus menggerakkan massa, menggerakkan pengikutnya untuk mengikuti dia. Jadi kalau kayak zaman perang itu bukan kayak zaman sekarang yang disuruh maju tuh kopral-kopralnya biar mampus loh gitu kira-kiranya. Bukan. Jangan kayak si ISIS tuh. Orang Suriah mah manteng-manteng aja, mungkin lagi barbeque, onta guling, kambing guling. Yang disuruh mati siapa? Orang lain, orang Indonesia, orang Malaysia, orang mana aja suruh mati. Bahkan mereka itu anak-anak disuruh bunuh diri, perempuan hamil disuruh bunuh diri. Mereka mah kagak mau bunuh diri. Yang mati kan lu, kan gitu. Nah itu bukan pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang baik itu, yuk kalau mau mati, mati bareng. Kalau mau hidup, hidup bareng. Gitu ya. Leading by doing. Nah orang yang disuruh mati pun ridho dia. Karena kita mati bareng. Jangan, ayo mati ya, ayo mati. Nah kan dia mikir, bujuk muneng. Lantas kalau gua mati ngurus anak bini gua siapa? Gak apa-apa, bini lu gua yang ngurus, anak lu tetangga yang ngurus. Iya. Betul kan? Kalau kita mau mati, mati bareng. Nah padahal juga gitu, dia bukannya jualan sendiri, anaknya dikerahkan, bininya dikerahkan. Kenapa? Karena dia mencapai target. Karena kalau lu nggak mau bergerak, gua yang bergerak, gua yang kaya sendiri. Nah orang digituin, gua juga mau kaya pak. Ya udah kalau gitu kita kerja bareng. Nggak bisa, apalagi dunia perbrokeran. Kita nyuruh orang doang, kagak bisa. Apalagi ini, kita suruh, kata yang disuruh, Jim, lu ngapain nyuruh gue? Karyawan bukan, saudara bukan, teman bukan. Kenapa lu nyuruh gue? Betul? Lain kalau karyawan kan kita suruh, Des kerjakan ini, dia harus kerjakan. Kalau enggak gimana? Ya enggak gaji ya. Nanti dia minta gaji, kok enggak digaji-gaji? Ya kan lu nggak mau disuruh kerja. Tapi kalau member, property agent, kagak bisa. Kita bujuk ya susah, kita paksa ya nggak bisa. Bisanya apa? Diinspirasi dan diteladani. Yang mau sukses kaya ikut gua, kan gitu. Kita jalan. Dia nggak mau jalan ya udah. Kalau dia mau jalan, ayo kita tempur bareng-bareng. Ya. Jadi siap bertarung dan siap menang. Harus punya winning spirit, winning attitude. Jangan belum perang sudah kalah. Gagal lah ini mah, nggak mungkin berhasil lah. Kalau you nggak mungkin berhasil, ngapain you coba? Ngapain ini buang tempo, buang waktu, buang duit, buang tenaga. Kalau you mau coba, you harus punya keyakinan berhasil. Minimum 50-50, itu minimum. Jadi ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Gak apa-apa, tapi ada kemungkinan untuk berhasil. Tim saya sudah banyak. Nah kalau Anda punya banyak tim, enak, bergeraknya enak, rame-rame. Kalau cuma sedikit, berat. Biar gimana kuantitas itu lebih unggul dari kualitas. Siapa yang main Wing Chun tuh? Simon
Apa ya? Donnie Yen. Ya, bukan Wing Chun ya, di event. Event Wing Chun. Dia ternyata memang jago jago Wing Chun. Dari umur kecil lah, karena emaknya jawara. Emaknya itu jago, memang benar-benar jago. Sampai Mike Tysonnya masuk rumah sakit loh. Dia nggak nyangka ini orang kecil-kecil tenaga gitu keras.